5 orang pendeta pertama, siapa? Pak Kinti, Pak Doho, Pak Akar, Pak Tiano, Latan gitu. Dan melihat kembali bagaimana perjuangan para bapak gereja sampai sekarang, kaum bapak seharusnya menjadi contoh untuk semua. Karena itu saya suka dengan tema bapak. Optimal agar kita menjadi contoh dan teladan bagi keluarga. Next slide. Nah, ini 5 pendeta pertama kita. Di belakangnya mengajar laki-laki, yang perempuan laki-laki gitu ya. Anggaplah bapak-bapak semua juga. Next slide. Oke, gereja membutuhkan orang-orang produktif dan kreatif, bukan yang lemah dan pasif yang membiarkan gereja digilas jalan. Karena itu kaum bapak harus tampil optimal sebagai orang-orang kreatif yang mampu membantu gereja menciptakan inovasi pelayanan. Itu yang kita harapkan dari pertemuan. Saya kutip ini dari gereja Masehi Injili Timur. Menarik mereka menyatakan. Next slide. Terjadi, kita perlu kreativitas dalam bergereja. Nah, kreativitas yang pertama ini untuk optimalisasi, saya ingin kita mau menjawab kemajuan zaman itu jadi. Menjawab tantangan digitalisasi, menjawab tantangan dunia industri, dunia ekonomi. Saya tahu cocok tidak ini gitu ya. Hanya ini tawaran, oke, ini saya klik chat GPT, tahu chat GPT ya? Ada yang punya aplikasi chat GPT. Chat GPT itu adalah apa? Kecerdasan buatan yang bisa kita klik gitu ya, mudah gitu ya. Di STTGKI kemarin ada orasi, menarik tantangan orasi. Katanya 20-30 tahun kalau para pendeta tidak bisa menjawab tantangan, jangan heran kalau anggota jemaat itu yang berdiri itu robot saja dengan khotbah yang jauh lebih menarik dan bagus dari pendeta. Bisa jadi. Yang menyanyi di tengah kesibukan itu nanti yang tampil itu kebayang-bayangan dari pujon katanya. Nah, tampil dia secara fisik, tetapi bisa ditampilkan sedemikian artifisial intelligence. Karena itu sebenarnya kemarin waktu COVID itu Tuhan ada di mana waktu COVID? Ada dalam gereja ya Tuhan? Ada ya. Tuhan berada di rumah kan? Karena itu pasal 4 katakan bisa apa mau beribadah di rumah, Tuhan ada di sana. Pas habis COVID, Tuhan tidak tinggal di rumah lagi, Tuhan berada di gereja. Nah, maksud saya begini ya, Tuhan kita itu maha kuasa, memang ada di rumah yang ada di gereja. Menariknya teologi dan iman kita itu bisa berubah sesuai dengan COVID. Karena itu yang saya katakan alat digital itu adalah bagian kreativitas Tuhan. Kalau itu bisa terus digunakan live streaming, lakukan itu. Kalau masih ada suka beribadah di rumah di gereja tapi imannya semakin kuat begitu ya, persekutuannya tetap jalan, persembahannya tetap diberikan ya, why not? Gitu ya. Karena anak-anak kita itu semuanya pegang HP dari hari ini. Jangan kita berpikir sama, saya 50 tahun itu nggak bisa membenci anak saya main HP. Dan itu yang saya arahkan, bangun, buka yang positif, beribadahlah juga, lihatlah renungan pujian melalui HP itu yang harus dikembangkan. Kita harus mampu bersaing HP yang digunakan secara negatif dengan HP peran bapak-bapak untuk menggunakan HP dipegang anak-anak secara positif. Mesti kreativitas itu muncul. Karena itu jawabannya sekali lagi saya tahu kalau salah. Ada yang menawarkan komunitas online. Itu menarik ya. MPK digital itu maksudnya MPK digital itu ada pastoral di dalamnya, ada pendampingan, ada pemuritan, bisa kita lakukan digital. Kita harus selalu bertemu. Kalau ini bisa digunakan yang terbaik, maka sesuai dengan tema itu kita menjadi teladan. Itu yang diharapkan. Teladan dalam keluarga, teladan bagi sesama dan bagi masyarakat. Kalau Bapak Ibu aktif, maka Bapak Ibu pasti akan menjadi pemimpin rohani di rumah. Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu ya, Bapak-bapak bukan orang ketiga, tapi Bapak Ibu menjadi orang pertama untuk menjadi pemimpin rohani dalam keluarga, dalam doa, dalam ibadah.
Bapak-bapak akan menjadi orang yang pertama untuk menerapkan apa yang dikatakan kasih, apa yang dikatakan cinta, apa yang dikatakan mengampuni, apa yang dikatakan berkorban. Seperti Yesus yang mau mati di kayu salib. Bapak Ibu juga akan menjadi teladan bagaimana menggunakan HP secara bijaksana. Karena sudah diiringi dengan pelayanan bersama dengan Tuhan. Bagi sesama bapak-bapak bisa menjadi inspirasi bahwa saya adalah orang yang setia. Yang lain akan melihat kesetiaan bapak-bapak, lalu juga akan semakin taat kepada Tuhan, semakin aktif dalam seluruh pelayanan. Bapak-bapak juga akan bisa mendorong keterlibatan kaum bapak untuk mampu berbagi waktu antara kerja dan melayani. Jadi bukan memilih, bukan antara kerja atau melayani. Yang kita bangun adalah kerja dan melayani. Itu mesti beriringan. Saya tidak akan membuat pertentangan antara dua sisi itu. Oke, next slide. Nah, ini bagi masyarakat nanti bisa dibaca. Next slide. Terima kasih. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memperkaya kita di tengah girasan waktu. Jadi ini mau tampilkan gambar. Saya pikir 15 menit saya cukup. Rupanya khotbah saya itu harus panjang-panjang. Ya, Tuhan berkati. Silakan Pak Effendi, berikan waktu dulu. Optimalisasi kaum bapak dalam keluarga. Jadi bukan berarti belum berperan, tapi bagaimana kondisi peran yang sudah dilakukan itu ada ruang dan kesempatan yang bisa dibaca dan dimanfaatkan untuk dinaikkan atau ditingkatkan. Nah, tentu penyampaian dari Bapak Pendeta Gibran sudah lengkap, tapi sesuai dengan kolaborasi yang diminta atau perpaduan, bagaimana sampelnya itu dari SPB Jemaat GKI Epata Banjarmasin supaya bisa terjadi sharing pengalaman, walaupun sesuai dengan era sekarang tidak perlu hadir, tapi bisa dihadirkan melalui media dokumentasi dari penyampaian PPT ini ya. Bisa ditampilkan? Oh belum, tapi sudah mungkin disampaikan di WA grup bapak-bapak ya. Nah, beberapa gambar. Jadi itu ada 20 gambar, itu pun sudah saya kurang-kurangi begitu secara singkat saja. Ini pengalaman saya mendampingi sebagai pendeta pendamping untuk kategori bapak-bapak di Epata Banjarmasin. Sebelum pandemi, saat pandemi, dan setelah pandemi itu dicabut. Jadi sebelum pandemi itu kehadiran bapak-bapak itu minim. Di Banjarmasin itu ada 11 lingkungan. 11 lingkungan. Di tiap lingkungan memang juga sudah ada pelayanan kategorial bapak lingkungan. Tapi rupanya dari 11 lingkungan itu paling tidak hanya 3 atau 4 lingkungan yang bisa berjalan jadwal dan program kategorial bapak lingkungannya, yaitu yang intens saya dampingi itu lingkungan Siloam dan Hermon sebelumnya, itu sebulan 2 kali, minggu kedua dan minggu keempat itu bapak-bapak. Ada masih minim, kisaran paling banyak 20-23, itu 11 lingkungan. Nah, lalu kita bincang-bincang bagaimana caranya untuk mensiasati ini supaya angka kehadirannya itu bertambah. Akhirnya muncullah gagasan. Kita ini kan bapak-bapak ini kan sebagian besar pekerja aktif, paling banyak di sektor swasta, dan juga cukup lebih banyak adalah yang sudah pensiunan. Lalu bagaimana kalau seandainya kita cari keluarlah kegiatannya? Dengan variasi kegiatan keluar, barangkali kita coba nanti perhitungkan ada perubahan tingkat. Muncullah ide
supaya ada kita mengunjungi SPB jemaat di resort yang lain. Pertama, Kasukan sudah dirancang-rancang, tapi kemudian akhirnya gagal. Karena yang namanya Banjarmasin itu juga sering menjadi tempat kunjungan bagi jemaat kita dari wilayah Kalimantan Tengah, Kasongan, dari Kapuas, dari Sampit begitu. Jadi kalau hari Minggu mereka biasa ibadah di gereja jam 7 pagi atau jam 9, kemudian mereka menyiapkan diri untuk tampil. Nah, jadi kita ini kan sering dikunjungi walaupun dalam ibadah saja tanpa perencanaan. Nah, bagaimana kita juga bisa keluar lah begitu katanya. Akhirnya ada 3 kunjungan yang sudah bisa dilakukan, yaitu ke jemaat Plehari, tempat kelahiran Bapak Pendeta dulu. Kemudian yang kedua ke Loksado. Kita kan dulu ke pantai katanya. Jadi ke pantai sudah, kita sekarang ke gunung, ke Loksado. Di situ bisa melihat alam yang masih asli, bisa arung jeram katanya, lanting, dan juga air terjun. Nah, dari Loksado kemudian yang terakhir ini ke resort Labuhan. Akhirnya rupanya setelah dievaluasi dari tiap kegiatan rata-rata setahun sekali itu duluan, tingkat kehadirannya sudah di angka 40 sampai 60 untuk SPB jemaat. Nah, jadi rupanya kekompakan itu, cairnya percakapan, pergaulan itu sudah semakin jadi gitu. Dan akhirnya muncul lagi ide, gimana kita ini supaya tidak hanya keluarnya saja yang viral atau dihebohkan, tapi juga minimal pada perayaan Hari Bapak dan Natal kita juga menghadirkan perayaan khusus itu. Nah, jadi supaya kita bikin itu khusus dan juga tampil, kita nyanyilah. Ada yang vokal grup, ada yang chord. 2-3 tahun terakhir ini itu semua bisa dilakukan. Dan nanti ini tanggal 31 Desember, 31 Oktober kan hari Kamis, memang hari Kamis. Nah, itu juga sudah disiapkan untuk dibikin perayaan khusus seperti di Kapuas Tengah ini. Nah, jadi akhirnya terbukti pentingnya ada kekompakan untuk mempercakapkan situasi yang dialami bersama. Sebenarnya itu pun juga sulit karena sudah ada HP ini, jadi biasanya HP ini lebih aktif begitu kan. Jadi nggak perlu hadir, kita bisa komunikasi begitu. Tapi rupanya ada yang mencoba ya, bagaimana kita bertemu, beda perjumpaan fisik dengan perjumpaan virtual. Ya, kalau HP ini kan yang jauh menjadi dekat, tapi yang dekat menjadi jauh. Pandeminya, sehingga karena kerinduan, bosan juga dikurung di rumah kan begitu ya. Jaga jarak, dibatasi. Nah, akhirnya mulailah memberanikan diri. Nah, itu sangat terpukul sekali. Nah, ini setiap bapak-bapak selalu membackup kegiatan resort dan kegiatan jemaat. Misalnya ada cari dana untuk jemaat kita di Gunung Hayangin, di Hulu Sungai. Nah, bapak-bapak membackupnya sehingga kita bisa memberi bantuan di sana, dan ini memotivasi kita di sini untuk semakin lebih bersemangat lagi membangun kebersamaan formal, non formal, baik secara tradisional perjumpaan maupun juga dengan menggunakan perangkat digital. Semua peluang dan kesempatan yang ada, cara pandangnya kita bikin positif, gunakan secara positif, maka hasilnya juga akan positif. Tapi kalau kita yang menjadi subjek pengendali itu memikirkannya secara negatif, meniatinya secara negatif, ya hasilnya juga negatif. Jadi mari kita membangun kebersamaan, karena keberhasilan dalam persekutuan Bapak maupun juga untuk
mengorganisasi peran Bapak dalam rumah tangga itu juga adalah tanggung jawab bersama. Semoga ini memperlengkapi kita untuk semakin lebih baik dalam kebersamaan selanjutnya. Terima kasih. Iya, boleh diberi tepuk tangan untuk pembicara kita. Dan pada kesempatan ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita akan buka sesi tanya jawab. Sesi pertama akan diberi kesempatan kepada baik Bapak Ibu Pendeta ataupun Bapak-Bapak yang boleh hadir pada saat ini. 3 orang penanya kami persilakan. Ya, sudah 1, 2 kegiatan ataupun yang kami rangkum dari seminar pada malam hari ini. Menjadi kaum bapak memiliki tantangan secara khusus yang berdampingan dengan era digital. Tetapi kaum bapak harus bisa mengoptimalkan pelayanan dengan tantangan-tantangan yang ada. Bapak-bapak tidak boleh hanya jadi penonton, tetapi harus jadi pelaku dari segala kegiatan, khususnya pelayanan kaum bapak. Sebagai kaum bapak dan perempuan, jadi ini untuk semua, harus lebih teliti lagi dan lebih bijak untuk menggunakan media sosial yang ada pada kita pada saat ini. Bapak-bapak itu harus menjadi kaum yang kreatif, baik dalam setiap sektor kehidupan. Kemudian yang terakhir, menjadi teladan. Kaum bapak itu menjadi teladan yang pertama bagi keluarga, kedua bagi sesama, dan ketiga bagi masyarakat. Itu sedikit rangkuman dari kita. Dan sekali lagi kita boleh tepuk tangan untuk narasumber kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Kini Rumaleh dan juga Bapak Pendeta Effendi yang sudah berkenan hadir jauh-jauh dari Banjarmasin untuk menyampaikan seminar untuk kita bersama-sama. Dan kita berharap sepulangnya kaum bapak dari tempat ini, bapak-bapak bisa jadi bapak-bapak yang kreatif, bapak-bapak yang setia, dan juga dapat lebih produktif lagi untuk melakukan segala sesuatu. Bahkan kalau dikatakan tadi, lebih bijak menggunakan media sosial. Karena kalau saya dengar kata Pak Kinurung, salah-salah kaum bapak bisa tidak memeluk istri kalau selalu menggunakan media sosial. Jadi ingat, ada istri dan anak yang juga harus diperhatikan buat kita bersama. Jadi terima kasih untuk kita sekalian. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Kini Rumaleh dan juga Bapak Pendeta Effendi pada kesempatan ini. Dan kita berharap nanti di hari Bapak berikutnya kita dapat bertemu dengan seminar-seminar yang juga bisa disampaikan baik oleh Bapak Kinurung Maleh dan juga Bapak Effendi yang nanti lebih lagi menguatkan kaum bapak secara khusus kaum bapak yang ada di resor Kapuas Tengah. Sekali lagi tepuk tangan untuk bicara atau narasumber kita pada malam hari ini. Baik, karena seminar kita juga sudah selesai, kami persilakan kepada Bapak Pendeta Kini Rumaleh dan juga Bapak Pendeta Effendi untuk juga meninggalkan kembali ke tempat duduk, dan mungkin nanti diberi kesempatan untuk boleh berfoto bersama mungkin. Dan saat ini kami serahkan kembali kepada panitia, mungkin apa saja yang berkaitan dengan kegiatan kita berikutnya, dan tolong sampaikan waktu kegiatan ibadah kita besok. Bikin malah tahu tadi. Ya, saya persilakan. Sejahtera
Oktober 2024. MPH Jemaat IKE Kayu Bulan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di gedung Gereja Haleluya Kayu Bulan, serta selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran atau pernikahan bagi warga jemaat yang merayakan pada hari Minggu ini. Kiranya Maha Besar Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Dan seluruh kaum bapak-bapak gereja Kalimantan Paris, saudara GKI Apostollah yang hadir pada pagi hari ini dalam ibadah Minggu sekaligus juga perayaan Hari Bapa GKI, saudara GKI Apostollah, kita bersama-sama bersyukur dan bersukacita kepada Tuhan atas kasih dan kemurahan-Nya. Dan saat ini kita bersama-sama mempersiapkan hati pikiran kita masuk di dalam ibadah. Bapak Ibu, silakan mengambil saat teduh sejenak. Mari kita masuk rumah Tuhan dan menyembah Dia. Kita berkumpul bersama-sama memuji Dia. Kita puji nama Tuhan dengan melengkapi jemaat nomor 13 bait 1 sampai 2. Jemaat diundang untuk berdiri. Kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kami. Amin. Coba disilakan untuk duduk kembali. Jemaat nomor 7, bait yang pertama sampai bait yang kedua. Bersyukurlah pada Tuhan. Amin.
menyertai dan memberkati kita. Namun betapa banyaknya kita masih tidak mampu menuruti perintahnya. Karena itu mari kita datang kepadanya untuk mengaku dosa dan kelemahan kita. Kita berdoa. Ada banyak berkat yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Kasih setiamu tak pernah berkesudahan bagi kami. Namun mari lihat ya Tuhan hati, pikiran dan hidup kami yang seringkali tidak mensyukuri dan tidak menyadari akan berkat-berkat Tuhan dalam hidup. Sehingga kami sering lupa untuk datang kepada Tuhan, lupa berbuat kebaikan. Kami juga lupa untuk tidak menyakiti Tuhan. Kami seringkali berbuat salah dan dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Karena itu Tuhan, saat ini kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami mengakui kesalahan dan dosa kami. Dan kami mohon Tuhan boleh mengampuni kami dengan kasih setia Tuhan, sehingga kami layak hadir di hadirat-Mu yang kudus. Dan pada saat ini Tuhan berkati pada kami dari awal sampai berakhir. Hadirlah dalam kuasa Roh Kudus di tengah kami sekalian, sehingga kami boleh memperoleh berkat-Mu dari ibadah kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang berdiri. Dan kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Kita sambut dengan pujian dari pencobaan nomor 474. Ibrani pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Dengan perikop Yesus sebagai imam besar. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang jahat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskan untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus telah memuliakan dirinya sendiri menjadi imam besar, tetapi dimuliakanlah oleh Dia yang beriman kepadanya. Anakku, engkau telah kuperkenankan pada hari ini sebagaimana firman-Nya dalam suatu nats lain. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalahannya, ia telah didengarkan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan dan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ayat yang terakhir. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Yang berbahagialah orang yang selalu mendengar firman Tuhan serta melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Sama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian
yang disampaikan oleh sesi pelayanan Bapak Jemaat GKI Kaya Bulan. Waktu dan tempat disediakan.
Kita akan bersama membaca firman Tuhan sekaligus merenungkan dari Perjanjian Lama, dari Ayub pasal 38 ayat 1 sampai 18. Ayub 38 ayat 1 sampai 18. Kita merendahkan hati, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur telah mengumpulkan bapak-bapak GKE sekapuas tengah di tempat ini. Kami telah banyak bersukacita dalam 2 hari ini, dan sukacita kami semakin melimpah ketika kami beribadah, membaca dan mendengarkan firman. Untuk itu ya Tuhan, pakai hamba-Mu yang terbatas agar kehendak Tuhan yang disampaikan bukan kehendak hamba-Mu. Siapkan seluruh indera sidang jemaat-Mu, sehingga firman ini berkenan. Firman ini juga akan memaknai hidup mereka sebagai kaum bapak GKE di wilayah ini. Ini doa kami dalam Kristus Yesus. Amin. Ayub pasal 38 ayat 1 sampai 18. Ayatnya cukup panjang. Kita berbagi Bapak Ibu ya. Saya akan bacakan ayat yang pertama dan yang kedua. Itu saya bacakan, setelah itu kita bergantian per ayat. Ayat 3 Ibu Bapak, ayat 4 saya, dan seterusnya. Ayub pasal 38 ayat 1 sampai 18. Kekuasaan Tuhan di alam semesta. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Atas apakah sendi-sendinya dilantak, dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Siapa telah membendung laut dengan pintu, ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari, atau fajar kau tunjukkan tempatnya? Bumi itu telah berubah seperti tanah liat yang dimateraikan, segala sesuatu berwarna seperti kain. Orang-orang bersinggah wastranya dengan engkaukah yang turun sampai ke sumber laut, atau berjalan-jalan melalui dasar samudra raya? Ayat yang terakhir, apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, saya sangat senang bisa melayani hari ini, karena banyak bapak-bapak berkumpul untuk merayakan Hari Bapak GKE, Hari Bapak Gereja Kalimantan Penulis. Hari Bapak GKE itu jatuh
bersamaan dengan hari reformasi. Hari reformasi itu adalah hari pembaharuan gereja agar gereja itu semakin mantap dalam seluruh pelayanannya. Kalau ikut tema itu paling tidak gitu ya. Hari Bapak GKI itu mereformasi dirinya agar Tuhan kita itu semakin besar, agar Allah kita itu semakin berkuasa. Jadi ini harapan yang pertama sebenarnya dari setiap perayaan hari Bapak-Bapak itu, Bapak-Bapaklah yang pertama kali berdiri untuk memperbaharui gereja sehingga gereja itu semakin baik. Jadi kalau GKI di tempat Bapak itu agak kurang-kurang, jangan ditinggal Bapak-Bapak ya. Kadang-kadang kan kalau gereja kita kurang baik, cenderung itu bukan dibangun, bukan direformasi, bukan kita semakin aktif, itu bisa terjadi. Tapi malah kritik itu semakin pedas, dan kritik itu juga tidak membangun, bisa kita tinggalkan. Dulu saya ingat Pak Petrus Jarod itu di kampung kami, dia dalam sambutannya ketika menghabiskan gereja. Pak Petrus Jarod kan ketua umum menjadi sinode 2010-2015, dia kan mengatakan begini, katanya bapak-bapak atau katakanlah anggota jemaat yang aktif begitu ya, dan saat itu diarahkan kepada panitia. Misalnya hari ini ada panitia bapak-bapak, kadang-kala itu katanya orang-orang yang banyak bicara, banyak mengkritik itu adalah orang-orang yang jarang aktif dan sedikit sumbangannya. Kaget juga saya itu, padahal saya bilang saya sering mengkritik, sumbangan saya besar begitu. Tapi ya bagus juga lah gitu, bisa saja terjadi kan. Kritik kita kuat begitu ya, bahasa badia itu tidak mesti bicaranya, tapi kalau kegiatan gereja tidak juga muncul-muncul orang ini gitu ya. Sumbangan juga dalam berita jemaat mungkin tidak muncul juga gitu ya, sedang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Malam tadi setelah acara seminar kita mau jam 10 selesai, saya itu lihat main catur begitu. Malam tadi ada lomba catur kan bapak-bapak. Saya sebenarnya pemain catur tuh. Dulu waktu saya mahasiswa hanya rektor STT musuh saya itu. Jadi kami dua itu 3 kali, 1 kali menang, 1 kali kalah, kemudian sedih gitu. Tapi karena lama tidak main catur, saya coba lihat bagaimana caranya. Rupanya bisa lupa juga. Ini kan pada satu sisi saya ingin mengatakan orang yang bermain catur itu biasanya strateginya bagus itu, biasanya kuat gitu. Konsep berpikirnya juga dalam begitu. Itu enak main catur. Karena itu saya itu biasanya pintar juga di STT GKI. Ini khotbahnya jadi sombong begitu. Ya, pintar juga, makanya bisa sampai doktor hari ini gitu ya. Waktu ketua umum boleh lah. Mudah-mudahan nanti ketua umum begitu. Ya. Ini ada calon bupati harus disampaikan, mudah-mudahan bisa juga jadi bupati ya, Pak ya. Ini amin juga. Saudara-saudaraku, dalam permainan catur itu, kalau tidak berlatih, kalau tidak terus-menerus dimainkan, dia bisa lupa. Strateginya bisa lemah dan dia bisa kalah. Saya senang mengibaratkan kita bapak-bapak, anggota jemaat dan semua yang rajin beribadah. Saya tahu kita ini rajin beribadah begitu ya. Tak mandi 1 tahun itu dakinya itu banyak begitu ya. Kita mandi bersabun itu 1 hari tidak hilang, 2 hari itu tidak hilang. Sebenarnya Bapak Ibu, ibadah kita itu mendengarkan firman Tuhan. Saya khotbah hari ini misalnya, jauh-jauh dari Banjarmasin itu. Saya sebenarnya berharap Bapak Ibu pulang ke rumah masing-masing itu cukup 1 kalimat aja di bawah. Itu bagus tuh. Tidak bisa didengar semua, tidak bisa dibawa semua. Tetapi ketaatan kita sesuai dengan subtema secara rajin untuk mendengarkan firman Tuhan, itulah yang membuat dosa kesalahan kita itu semakin terkikis. Iman kita itu semakin dikuatkan karena kita tiap saat mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi kalau sekali-kali datang seperti orang mandi, nah itu berbahaya itu. Dosanya makin banyak, mau diampuni mungkin sulit juga kata Tuhan diampuni gitu ya. Saudara itu di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi ada 2 pembacaan sebenarnya, ada dari Ibrani, ada dari kitab Ayub. Ayub ini seorang bapak. Menariknya, menurut iblis begitu ya. Menurut iblis dalam kitab Ayub itu, bapak-bapak itu bisa gagal hidupnya karena 3K gitu ya.
Nama saya kan Kidorong malah, bukan jadi kata Kidorong, itu juga berbahaya. Jadi K yang pertama itu kekayaan. Iblis datang ke hadapan Tuhan, kita diuji coba nih, iman bapak-bapak kepada Tuhan nih. Kalau kekayaannya semua saya ambil, bagaimana kira-kira masih taatlah kepada Tuhan? Nah, kita ke gereja katanya kepada Ayub kan. Coba, oh masih setia Ayub gitu. Tapi saya tidak berharap bapak-bapak jadi miskin. Kalau tahu di sini saya dengar dari ketua Resa, kaya-kaya semua begitu ya. Emasnya bingung bagaimana cara mengambil emas dari dasar bumi sana. Kaya, tapi nanti kita lihat kekayaan. Yang pertama kekayaan begitu. Jadi anggaplah kalau bapak ibu jatuh dalam percobaan karena kekayaan bapak ibu mungkin semakin menipis. Tapi menurut kitab Ayub ini secara keseluruhan Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Oh, kata iblis datang lagi dia, Tuhan katanya mungkin ini yang kedua lagi kita coba. Keluarga, istrinya yang cantik, anak-anaknya yang gagah dan menawan, seterusnya sakit menderita. Oh enggak, Ayub masih dengan setia. Oh enggak cukup nih. Ayub ini kan banyak kawan nih, bapak nih, bawa kawan-kawannya yang aneh-aneh 4 orang lah gitu ya. Benar aja, kalau membaca tidak mempengaruhi Ayub. Ayub tetap setia kepada Tuhan dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi ada 3K ditambah dengan sahabatnya, Ayub berkata, Bapak Ibu, itu keinginannya iblis gitu. Tetapi ketika kita membaca nas ini, apa yang dikatakan oleh Tuhan berbeda. Apa yang kita dapatkan dari cerita Ayub ini pada akhirnya adalah dalam keseluruhan menerima kebenaran dan kesalahan, tapi melampaui itu. Dalam akhir cerita ini dikatakan Ayub kemudian menjadi lebih berbahagia. Ayub menjadi lebih kaya gitu ya. Ayub menjadi lebih memiliki banyak. Sekali lagi Ayub tidak pernah mengeluh walaupun dia bisa mengucapkan sesuatu yang dalam tanda kutip mengapa dia dilahirkan dalam situ. Tetapi kalau tidak salah, setelah saya pelayanan di Barito Selatan itu, bukan saat di Barito Selatan itu, saya mengeluh 1 kali ketika pelayanan. Mengeluhnya itu karena ada perubahan penjumlahan. Jadi 90 tambah 6, tiba-tiba matematika itu menjadi 99. Bapak-bapak pasti paham itu yang suka main bola. Saudara yang berkasih, dalam nas kita hari ini juga menarik begitu ya. Nah itu kali permukaan singkat dan khotbahnya tidak panjang begitu. Salah satu penelitian saya baru baca kemarin. Salah satu penelitian sekarang ini orang banyak suka ke gereja itu. Yang pertama katanya bukan yang pertama, setelah 1, 2, 3, 4, lalu kalau tidak salah ada 7 poin. Poin 6 dan ke-7 itu menarik. Yang pertama itu ibu bapak kita baca itu. Kalau baca sepintas, kalau bapak ibu baca hari ini itu bingung. Saya 3, 4 kali, 5 kali juga bingung membaca itu. Hebat kata nas itu. Tidak mungkin kita bisa mengukur bumi secara manual. Salah satu misalnya yang menarik dari nas kita. Nah, saya ya Tuhan. Rupanya sidang jemaat Tuhan ini menjawab juga hebat begitu. Bandingkan penderitaan yang kamu alami dengan ciptaan alam semesta yang maha luar biasa ini. Nah kalau kita membaca dikatakan misalnya begini dalam bahasa saya ya, beberapa nas adalah bahwa kekuasaan, kemahamuliaan, kebesaran Allah itu penderitaan dan cobaan yang dialami oleh Ayub. Bapak Ibu, saya akan membaca hari Senin itu Ayub pasal 26. Jadi ayat 26 itu hampir sama ya dengan nas yang kita baca untuk menunjukkan kemahakuasaan Tuhan dalam ciptaan ini. Kata Bilda begini, Ayub katanya, sadarlah, tinggalkan aja Tuhan. Tidak mungkin ada orang yang benar di hadapan Allah. Kata Allah itu sangat memperhatikan orang yang benar. Buktinya saya, kata Ayub, saya ini orang yang benar. Bapak Ibu sederhana memang refleksi ini. Sebenarnya ingin mengatakan kalau ada kita kalau pendeta, nah ada bagus juga mengkritik diri sendiri.
Maksudnya memang orang itu sudah bermasalah, orang itu sudah jatuh, datang kita lalu menjatuhkan dengan seluruh pembicaraan kita yang tidak bermakna. Optimalisasi begitu ya pelayanan bapak-bapak. Jadi hari ini saya beri satu kunci Bapak Ibu ya kalau pulang ya. Kata optimal ya. Optimal itu malam tadi kami bersama setuju optimal itu bapak-bapak sudah berbuat begitu ya. Siapa tahu bisa berbagi, tetap bekerja, tetap ke gereja begitu ya. Kalau lagi jatuh dalam pencobaan ingat kata optimal itu. Ketua panitia ingatkan Pak ya. Karena kayaknya walaupun seorang teologi dalam cerita penciptaan Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2 itu dikatakan kan begini. Pada bulannya langit dan bumi itu kosong, gelap, tidak berbentuk begitu. Dan roh Allah kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Saya itu tertarik karena salah satu nas dalam ayat ini mengatakan bahwa bumi kita ini bergantung gitu ya. Bumi kita ini tidak ada fondasi. Tetapi bumi kita ini tetap berputar. Saya yakin ayat ini tidak ada mengatakan penelitian ilmu yang hadir di sini itu hanya satu galaksi. Satu galaksi itu kan dalam penelitian kita itu ada 9 planet. Salah satu yang ada di planet galaksi itu adalah bumi. Jadi bayangkan Bapak Ibu, ada banyak galaksi di alam semesta, ada banyak planet, ada banyak bintang-bintang. Tetapi hari ini Ayub ingin mengatakan bahwa semua galaksi yang di alam semesta itu adalah ciptaan Tuhan, dan semua ciptaan yang ada di semua galaksi, kalaupun ada alien di sana, pengakuannya tetap bahwa Allah kita adalah Tuhan alam semesta. Bapak, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan menerima pelayanan perjamuan kudus dalam rangka mensyukuri perayaan Hari Reformasi, Hari Bapak GKE yang hari ini di Resort Kapuas Tengah dipusatkan di Jemaat Kayu Bulan. Jemaat diundang untuk berdiri supaya kita dapat dengan penuh keyakinan menerima pelayanan perjamuan kudus dalam ketaatan. Marilah kita mengikrarkan iman kita dengan hati dan mulut kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan dalam kuasa langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus yang Bapa Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan. Semua silakan berdoa di dalam hati masing-masing untuk menerima perjamuan kudus ini. Saudara kekasih Tuhan, kita mengenang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib karena kasih Allah kepada kita. Berkat keselamatan Allah adalah masalah rohani dan sekaligus masalah jasmani. Dalam perayaan perjamuan kudus, berkat Tuhan menjadi sangat nyata, dekat sekali dengan kebutuhan hidup manusia.
keselamatan juga ada dalam makanan dan minuman. Saudara jemaat Tuhan, Rasul Paulus mengatakan cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dan roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Mari kita membuka hati untuk menerima satu sama lain dengan kasih. Mari kita saling memberi maaf dan pengampunan satu sama lain, sehingga persekutuan kita dalam perjamuan Tuhan akan menghadirkan damai. Saudara-saudara, Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang diperaikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Setiap kita makan roti dan minum cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kedua kali. Ambillah. Saya bertanya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku, apakah ada yang belum menerima roti dan anggur? Angkat tangan. Kalau demikian, semuanya sudah menerima roti dan anggur. Kami undang jemaat semua untuk berdiri. Makanlah, inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Minumlah, inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus ini menguatkan dan memelihara kita kepada hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama mengumpulkan persembahan syukur untuk perjamuan kudus, dan kita akan memuji nama Tuhan untuk mengiringinya dengan himn jemaat nomor 36 bait 1 dan seterusnya sampai persembahan syukur perjamuan kudus selesai dikumpulkan. Dihapuskan.
bisa merayakan Hari Bapa GKE di Kapuas Tengah dengan optimal. Maka berkati semua proses yang terjadi dan mungkin yang sedang dan akan terjadi dalam perayaan dan kebersamaan ini. Terima kasih juga telah berkati panitia dan juga jemaat di tempat ini yang mempersiapkan segala sesuatu. Melalui perayaan ini kami semakin optimal seperti Ayub dalam menunjukkan keteladanan ketaatan iman. Kami ingin bersama menyerahkan Gereja Kalimantan Penulis, ya Tuhan, Sinode, Resort dan Jemaat di seluruh kawasan Kalimantan bahkan di Pulau Jawa. Berkati pelayanan kami sehingga keselamatan yang besar dari Allah semakin nyata kepada semua orang dan semua ciptaan. Bersama dengan ini, ya Tuhan, kami bersimpati dengan mereka yang sakit, yang berduka, yang putus asa, yang merasa sendiri, yang rapuh iman dan emosinya, yang hidup dalam kemiskinan, yang jatuh dalam pencobaan dan kejahatan. Kami percaya kuasa Tuhan tetap bekerja dengan mujizat-Mu atas mereka, tetapi Tuhan juga memakai kami gereja-Mu untuk menjadi teman, untuk menjadi pelindung, untuk memberi pengharapan, untuk memberikan jalan keluar, bahkan berbagi dengan harta benda, pemikiran, dan waktu yang kami miliki. Kami juga ikut bersukacita dengan mereka yang merayakan hari ulang tahun dan juga berbagai kesuksesan lainnya yang diterima. Karena itu Tuhan, bersama dengan ini kami berdoa atas pekerjaan jemaat kami di kawasan Kapuas Tengah ini. Tuhan berkati sehingga kami diperkaya dalam segala hal, diperkaya dalam harta benda, tapi bersama dengan itu kami juga diperkaya dengan iman dan kasih, sehingga semakin kami kaya, semakin kami bersyukur dan berbagi kepada Tuhan dan sesama kami. Kami doakan orang-orang muda, bahkan orang tua kami, agar juga tetap aktif dalam seluruh pelayanan mereka, tetap diberikan hikmat dan juga kesehatan. Pada era politik ini, ya Tuhan, kami percaya Tuhan juga bekerja di Kuala Kapuas, di Kapuas Tengah ini. Karena kami doakan, ya Tuhan, anak-anak Tuhan yang mencalon Bapak Dialdo sebagai calon bupati, dan juga ada Bapak sebagai wakil. Engkau, ya Tuhan, bekerja atas semua. Bersama dengan ini, ya Tuhan, kami doakan juga anak Tuhan Bapak Willy yang juga mencalonkan untuk menjadi gubernur. Engkau juga bekerja atas seluruh kehidupan mereka. Terima kasih, ya Tuhan, atas semuanya itu. Kami serahkan, ya Tuhan, seluruh perdamaian di muka bumi dan juga seluruh proses agar kami memuliakan nama Tuhan dalam segenap hidup kami. Dengarkanlah, ya Tuhan, seru dan doa kami di dalam Yesus Kristus yang bersama-sama mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami, kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya mari kita dengarkan nas pengantar persembahan yang diambil dari kitab Mazmur 96 ayat 7 sampai 8 berbunyi demikian. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Marilah kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau menyertai setiap langkah juang kami. Engkau memberkati rumah tangga dan keluarga kami. Engkau memberkati setiap cita-cita dan pengharapan kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami hadir di tempat ini karena kami percaya kami semua sungguh-sungguh menyadari hidup kami diberkati dan kami menikmati berkat itu.
Dan saat ini Tuhan, ketika kami menyadari kami diberkati dan kami menikmati berkat itu, kami bersama-sama hadir di tempat ini menyerahkan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan akan bekerja memberkati persembahan syukur kami, untuk dapat dipergunakan yang sebaik mungkin di tengah-tengah pelayanan, baik itu di tengah jemaat kami, bahkan juga di tengah-tengah pelayanan resort maupun juga pelayanan sinode GKE. Bapak di surga diberkati juga setiap berkat-Mu yang masih ada pada kami, sehingga boleh kami pergunakan dengan sebaik mungkin dan dengan bijaksana dalam Tuhan, sehingga kelimpahan sukacita dan kami boleh menikmati setiap berkat-berkat Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami serahkan hidup dan kehidupan kami dan persembahan ini. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi,
dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Seksi kosong-C. Seksi kosong-C guys. Yuk. Penentuan norma atau warna sari dan sebagainya. Namun sebelum kita masuk acara kita, untuk membuka kegiatan kita pada siang hari ini, supaya kita lebih dengarkan puji-pujian dulu dari seluruh pendeta yang ada di sini, termasuk dari sinode juga. Kami persilakan untuk membuka kegiatan warna sari kita supaya kita tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Oh
pendeta, vikaris, PPG, PKS yang ada di sini. Mohon untuk berbaris. Tolong penelitian sesuaikan nama. Bisa geser ke depan. Ya. Ketua KPP Resort dimohon untuk maju ke depan. Yang pertama dan kedua pengumuman hasil lomba, yang ketiga sambutan Ketua KPP Resort Pos Tengah, dan selanjutnya sambutan Ketua Resort GKI Pos Tengah sekaligus menutup dengan resmi perayaan Hari Bapak GKI Resort GKI Pos Tengah tahun 2024. Dalam hal warna sari ini kami sudah koordinasikan dengan Ketua KPP bahwa kami minta Ketua KPP yang memimpin dalam warna sari ini. Acara warna sari seperti yang telah dilakukan kita pada tahun-tahun sebelumnya di dalam acara warna sari ini, itu adalah merupakan acara di penghujung kegiatan kita dalam perayaan Hari Bapak. Di sini kita akan yaitu menetapkan, karena kami sudah berkumpul tadi seluruh ketua SPB untuk mempersingkat waktu tadi, yaitu membicarakan tentang tuan rumah untuk SPB
yang menjadi tuan rumah di acara perayaan Hari Bapak GKE tahun 2025. Dan perlu kami sampaikan pada saat ini, yang menjadi tuan rumah untuk persingkat waktu kami beritahukan, yaitu menjadi tuan rumah perayaan Hari Bapak GKE Resort GKE Kepos Tengah tahun 2025, yaitu SPB Berunang. Ya. Kita naik lagi ke atas. Setelah Jaya tahun kemarin, kita naik kembali ke daerah Soe Buatan. Kita ekspedisi lagi. Kemudian menjadi cadangan, yaitu SPB Haleluya Pujon. SPB Haleluya Pujon. Kita berkata sekarang, seperti yang telah ditegaskan oleh pengurus KPB dan seluruh kesepakatan seluruh bapak-bapak untuk perayaan Hari Bapak, kita tidak menjadi masalah untuk untuk secara wahnya acara tersebut, tetapi yang lebih diutamakan adalah kita kumpul. Makan gak makan kita kumpul, memuji dan menaikkan nama Tuhan. Ya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yang kedua, yang menjadi tuan rumah Natal KPB dan SPB tahun 2025 telah ditetapkan. Tahun 2025 Pak, karena dari 2024 sudah kita tetapkan kemarin di SPB Pujon, SPB Baju, Sinta Baju. Ya. Dan di sini juga dari panitia SPB Sinta Baju itu menitipkan pesan supaya kesepakatan kita kemarin ya transfer lah untuk panitia. Kita berikan lagi. Dan untuk menjadi tuan rumah untuk Natal KPB dan SPB tahun 2025, yaitu SPB Mazmur Masaran. Kita kembali hari ini. Kami berterima kasih untuk kesediaannya untuk menjadi tuan rumah tersebut. Kemudian menginjak acara selanjutnya, seperti kebiasaan kita juga untuk kita menyambut perayaan Hari Bapak tahun berikutnya, tahun 2025, kita perlu menetapkan dana kesepakatan dan janji iman untuk setiap SPB Resort GKE Kepos Tengah, seperti yang telah kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Hari Bapak GKE tahun 2025 yang dilaksanakan di SPB Berunang. Mampun Berunang mungkin bisa gabung nanti di sana. SPB Pujon Rp6.500.000, SPB Sinta Baju Rp5 juta, AC Hagatan Merapit Rp2.500.000. Coba didengar ya nama-nama SPB-nya. Firdaus Merapit Rp3 juta, SPB Kayu Bulan Rp5 juta, SPB Kota Baru Rp3.500.000, SPB Tapen Rp1.500.000, SPB Bukit Jaya Rp6 juta, SPB Haleluya Pujon Rp2.500.000, SPB Huruf Pukung Rp1 juta. Ada yang tertinggal nama SPB? Ya, Mazmur Masaran, makanya saya absen dulu. Mazmur Masaran dulu. Kegiatan Hari Bapak di Jemaat Mazmur Masaran itu sebuah kenangan yang manis bagi kami. Maka melewati kenangan manis itu, bapak-bapak dari Berunang memberikan kami kenangan manis juga. Tetapi pada saat ini kami juga membalas manis mereka lebih manis lagi. Semoga manisnya ditelan sepenuhnya ke dalam perut. Itulah harapan kami. Kami waktu kita di pohon itu Rp4 juta. Yang pokoknya kata adik saya ini, oleh dia yang pegang uang kami itu, ini benaranya ya. Jadi
Yang kami kasih itu 4 juta kesepakatan kami, tapi masih saja Mimi berbaik hati gitu. Saya tambah lagi karena saya tidak membedakan kayu bulan sama beronang. Semuanya anak-anak saya itu, yaitu saya tambah 1 juta menjadi 5 juta. Untuk rekan-rekan saya, saudara atau anak, adik, saya berikan kesempatan kepada mereka. Terima kasih.